Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukisman Purtadi. Selamat datang di kelas saya, model pembelajaran kimia. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu bagian teori-teori kognitif. Kita lihat yang pertama adalah prinsip belajar dari teori-teori yang diusung oleh para kognitivis. Sebenarnya seperti apa mereka mendefinisikan tentang belajar dan hal-hal yang berkaitan dengan belajar. Yang pertama bahwa menurut kognitivis itu atau teoris yang berpegang pada kognitif, proses pembelajaran itu tidak selalu teramati seperti yang disampaikan oleh para behavioris. Kognitivis itu tidak melihat bahwa hal itu harus selalu teramati. Proses belajar itu mungkin juga ada di balik dari perilaku yang diamati tadi. Yang jelas bahwa kognitif itu adalah para teoris yang menekankan bahwa otak manusia itu membuat makna. Jadi belajar itu bagaimana si otak manusia itu memberikan makna terhadap apa yang dipelajari. Informasi itu diterima dan diproses di dalam otak setiap manusia, atau dalam hal ini kalau di dalam proses pembelajaran berarti di dalam otak siswanya. Jadi pengetahuan apapun yang disampaikan oleh guru tidak serta-merta bahwa mereka menerima begitu saja. Oleh karena itu teori manapun di dalam kognitif itu tidak hanya menekankan bahwa proses pembelajaran itu sudah dilakukan dengan baik karena gurunya sudah merasa bahwa pelajarannya sudah selesai, tetapi proses belajar itu masih terjadi atau terjadinya atau bisa dilihat dari bagaimana informasi itu nanti diproses di dalam otak siswa kita. Nah, prosesnya itu terdiri dari 3 hal menurut para teoris yang berpegang di kognitif ini. Ada proses sensory register, kemudian short term atau working memory, kemudian long term memory. Jadi ada 3 hal ini di dalam prosesnya. Proses ini nanti di dalamnya juga ada proses lupa, di mana informasi itu tidak melekat lama dan sebagainya, sampai ke informasi yang mungkin akan dibutuhkan dalam proses yang lama. Ada beberapa istilah yang khas untuk kognitivis. Yang pertama adalah istilah pemrosesan informasi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, proses yang dilalui oleh informasi dari luar hingga masuk ke dalam ingatan jangka panjang. Nanti kita lihat satu persatu dari luar itu masuk ke dalam otak kita bagaimana, kemudian sampai ke bagian yang disebut sebagai jangka panjang. Kemudian istilah berikutnya di dalam proses pemrosesan informasi itu, pengolahan informasi ya, itu ada sensory register. Itu adalah suatu tempat paling depan yang menyimpan atau sensor dari indera kita, atau penyimpanan pertama saat memori masuk dari indera kita. Jadi ada bagian otak. Jadi seolah-olah bahwa kognitif ini membagi otak itu ada bagian yang di luar yang saat di sensing itu masuk ke dalam otak kita. Jadi kalau Anda melihat video ini, gambar-gambar ini, kemudian kata-kata yang muncul di dalam video ini itu adalah bagian indera kita, bagaimana indera kita menangkap itu semua, itu ada di sensory register. Itu. Kemudian sensory register itu ada beberapa hal atau bagaimana informasi, ada beberapa bagian informasi bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah the iconic store codes visual information. Jadi penyimpanan ikonik itu untuk informasi-informasi visual seperti gambar, kemudian
video dan sebagainya ya. Pokoknya berkaitan dengan indera-indera visual. Kemudian yang berkaitan dengan informasi-informasi auditory atau pendengaran itu disebut sebagai penyimpanan yang echoic. Jadi seolah-olah bergema di bagian sensory register ini. Misalnya suara saya seperti itu, Anda seperti mengulang-ulang suara saya di dalam otak kita. Jadi menangkapnya, kemudian menyimpannya sebagai sebuah penyimpanan yang bersifat auditory atau disebut sebagai echoic store. Itu sensory register. Kemudian kita masuk ke short term memory atau working memory. Ini adalah memori jangka pendek untuk tugas-tugas kognitif. Kadang-kadang Anda mendapatkan memori-memori ini seperti misalnya kalau belajar disampaikan perkuliahan semacam ini, Anda menangkap seperti jelas seperti yang disampaikan oleh Pak Kisman ini sudah ditangkap oleh Anda. Tapi kemudian beberapa hari kemudian ini hilang. Itu adalah karena Anda menangkapnya di dalam memori jangka pendek. Biasanya untuk tugas kognitif. Mungkin Anda hanya akan menangkapnya dalam 1 minggu karena mungkin minggu depan saya akan memberikan kuis. Anda menangkapnya, kemudian minggu depan Anda merecall-nya lagi. Itu karena Anda tapi kemudian kalau saya recall, kalau nanti Anda skripsi di semester 7 atau 8 atau 9 atau dan seterusnya, Anda mungkin sudah lupa lagi. Itu adalah karena Anda tidak menyimpannya di bagian memori berikutnya. Anda hanya menyimpannya di memori jangka pendek ini. Lebih dari sensory register tadi, tidak hanya sekedar menangkap kemudian lupa, tetapi kemudian dimasukkan ke dalam short term memory. Jadi di working memory-nya. Nah, di proses ini pun bisa terjadi lupa. Tadi kalau di sensory register kita tidak menangkap kesan yang unik, kita tidak menangkap kesan yang bisa kita ingat selanjutnya, maka kita akan segera melupakannya. Termasuk juga di working memory ini. Kalau kita tidak bisa menempelkannya pada informasi yang lain, maka memori ini juga akan hilang. Kadang-kadang short term memory ini juga didefinisikan sebagai hal yang lain, yaitu sistem multikomponen yang memegang dan memanipulasi informasi. Jadi memanipulasi di sini artinya mengolahnya menjadi suatu informasi yang lebih bermakna, yang lebih bisa diingat. Kemudian penggunaan perhatian untuk mengatur memori jangka pendek. Jadi ini adalah beberapa pengertian tambahan mengenai working memory. Kemudian kita lanjutkan ke long term memory. Itu adalah penyimpanan informasi dalam jangka panjang. Jangka panjangnya ini periodenya bisa hari, bisa semester, bisa tahunan gitu. Seperti yang disampaikan tadi dari short term memory. Kemudian kalau ini bisa kita ingat karena kita punya sesuatu terhadap informasi ini yang kita harus mengingatnya, atau mungkin kita punya keharusan tertentu untuk mengingatnya, maka kita akan menyimpannya di dalam informasi dalam jangka panjang atau long term memory. Kemudian bentuk-bentuknya itu ada declarative memory dan procedural memory. Episodic memory ini berkaitan dengan gambaran memori-memori yang bentuknya kalau kita ingat-ingat lagi seperti sebuah gambaran yang berjalan lagi, pemutaran video tentang sesuatu yang kita jalani atau sesuatu yang kita ingat. Itu di episodik. Kalau semantik itu berkaitan dengan kata-kata yang mungkin sebenarnya kita baca tetapi kemudian kita kita ingat
di dalam ingatan kita seperti sebuah audio gitu, itu adalah semantic memory. Kemudian procedural memory itu lebih berkaitan pada hal-hal yang kita lakukan yang berturutan, seperti misalnya tadi kalau di dalam behaviorist itu ada bagaimana kita masih mengingat cara naik sepeda, naik motor walaupun kita lama tidak naik motor. Kemudian termasuk juga kalau misalnya cara bagaimana sih Anda naik Trans Jogja gitu misalnya, Anda tahu bagaimana caranya walaupun Anda sudah lama tidak ke Jogja, kembali ke Jogja tahu lagi bagaimana caranya ke Jogja. Atau mungkin bagaimana Anda dari kampus ke Malioboro misalnya, seperti itu adalah procedural memory. Nah, kalau Anda ingin tahu lebih nyaman lagi bagaimana memori kita bekerja, Anda mungkin bisa melihat satu tayangan film yang ini sangat ikonik dan sangat bagus untuk Anda bisa tahu bagaimana sebuah memori itu bekerja, yaitu di Inside Out. Inside Out yang kartun ya, tentang emosi, tentang di sana ada cerita tentang bahwa ada beberapa memori yang hilang atau usang gitu, bagaimana sebuah memori itu kemudian dihilangkan dan sebagainya, yang nanti muncul di beberapa istilah-istilah yang ada di dalam kognitif. Itu kalau Anda mau melihat lagi, oh ternyata kalau penginderaan itu seperti memori itu seperti itu, dari indera kemudian disimpan, kalau tidak berguna dihilangkan gitu. Kalau ada kejadian-kejadian tertentu ternyata hilang satu paket gitu dan seterusnya. Seperti itu. Itu kalau Anda ingin belajar lebih jauh dengan menyenangkan menggunakan movie itu ya. Anda boleh melihat itu, dilihat dari teori belajar. Kemudian istilah yang lainnya adalah rote and meaningful learning. Ini berkaitan dengan bagaimana kita rote itu menghafal dan meaningful itu artinya bermakna. Jadi belajar yang menghafal atau hafalan dan belajar yang bermakna. Ini berkaitan dengan satu istilah yang lain, yaitu adanya proses memahami mendalam atau tidak. Di dalam rote learning kita tidak menekankan pada siswa bahwa mereka harus memahami apa yang mereka tahu dengan secara mendalam. Jadi biasanya hanya istilah-istilah yang dihafal dan tidak berkaitan satu sama lain dan juga tidak dipahami secara mendalam. Nah, di dalam meaningful learning ini beda. Jadi informasi-informasi itu dipahami secara lebih mendalam. Bagaimana cara memahaminya mendalam, yaitu menghubungkan informasi dengan pengetahuan yang ada di dalam otaknya. Jadi tidak sesuatu yang tidak berkaitan sama sekali, tetapi prosesnya tetap harus berhubungan dengan informasi-informasi yang sudah ada di dalam strukturnya atau di dalam otaknya atau di dalam pemahaman pemikirannya, dia punya apa. Kemudian kalau ada informasi baru, kemudian dia mencoba untuk memahaminya. Oh, ini ternyata informasi yang berkaitan dengan yang itu tadi. Gitu. Kalau Anda punya, katakan seperti ya, sosial media itu kan sekarang berkembang lebih cepat lagi ya. Kalau Anda kebetulan baru di TikTok gitu, Anda melihat bahwa bukan TikTok. Kalau Anda baru di IG, kemudian ada Reel gitu di sana, Anda balik dan sudah terbiasa dengan TikTok. Oh, ternyata ini hampir sama dengan TikTok gitu. Bagaimana cara membuatnya, kemudian Anda berkomunikasi dengan menggunakan itu dan sebagainya, seperti itu. Atau mungkin Anda yang baru kenal IG, kemudian karena Anda dulunya pakai Facebook, pakai FB, Anda sudah tahu, oh ternyata hampir mirip. Kita mengupload sesuatu, kita mempublish sesuatu, kemudian ada yang berkomentar dan seterusnya, seperti itu. Itu adalah bagaimana cara kita mempelajari sesuatu dengan dikaitkan dengan pemahaman kita terhadap sesuatu yang lain yang sudah kita pahami terlebih dahulu. Prinsip pembelajaran orang-orang kognitivis atau teoris
yang bidangnya kognitif itu akan selalu membantu siswa memahami proses belajar mereka sendiri. Jadi karena pemikiran siswa itu berbeda-beda satu sama lain, maka tugas guru adalah bagaimana bantuan ini diberikan agar siswa bisa memahami proses yang dilaluinya sendiri. Bagaimana mereka bisa menyatukan informasinya yang mereka dapatkan dengan apa yang sudah mereka pahami sebelumnya. Ini yang dilakukan oleh guru-guru kognitivis. Kemudian guru-guru kognitivis sangat memahami bahwa bagaimana kapasitas memori itu, bahwa working memory itu terbatas. Jadi guru-guru kognitivis tidak memberikan materinya dengan ditumpahkan langsung pada siswa, tetapi dia memiliki cara tersendiri bagian-bagian yang diberikan pada siswa, sampai mana bagian-bagian tersebut supaya kapasitas memorinya tidak full. Kalau kapasitas memorinya sudah full, maka seberapapun yang diberikan maka akan hilang. Nah, biasanya disampaikan tadi, disampaikan oleh para teori kognitivis, memori itu biasanya kalau diberikan penjelasan semacam ini hanya sampai 7 menit pertama, paling banter 15 menit pertama Anda memperhatikan, selanjutnya sudah mulai lupa-lupa. Itu pun 70%-nya akan diingat, kemudian 30%-nya akan lupa setelah apa yang disampaikan sudah tidak ada di hadapannya. Biasanya seperti itu yang berkembang di dalam kognitivis. Oleh karena itu, kemudian muncullah bagaimana kita menggunakan media untuk membantu kapasitas memori atau kapasitas memori kerja. Itu. Kemudian juga menggunakan strategi yang memotivasi mereka untuk mempertahankan konsentrasi, juga mempertahankan interest mereka terhadap apa yang dipelajari. Prinsip belajar berikutnya adalah mengajar itu untuk meningkatkan memori jangka panjang. Jadi, oleh karena itu, bagaimana strategi-strategi itu digunakan dalam rangka bagaimana untuk meningkatkan memori jangka panjangnya, baik dalam strategi pembelajarannya, medianya, modelnya, dan sebagainya, dalam rangka supaya apa yang mereka pelajari hari itu bisa diterima oleh siswa dan disimpan di dalam memori jangka panjangnya. Kemudian juga menggunakan metode-metode untuk mengurangi ini, istilahnya seperti gangguan mental, sebenarnya bukan mental disorder, tetapi bagaimana tidak terdistrak gitu maksudnya, supaya proses memorinya di dalam jangka panjang itu bisa lebih baik lagi. Kemudian menggunakan metode untuk meningkatkan fasilitasi bagaimana informasi itu bisa dikaitkan dengan informasi yang sudah ada di dalam proses pemikiran mereka, di dalam pikiran mereka, di pikiran siswa, supaya tadi tujuannya adalah bahwa memori jangka panjang mereka bisa lebih baik lagi. Kemudian memberikan di dalam prinsip berikutnya adalah memberikan pelatihan yang ekstensif yang bisa membantu siswa untuk memperoleh seperti otomatisasi, bahwa mereka itu pembiasaan di dalam keterampilan-keterampilan dasar. Jadi memberikan latihan-latihan yang lebih daripada hal-hal yang lain, terutama pada keterampilan-keterampilan dasar, supaya mereka bisa terotomatisasi. Kemudian kognitif juga menyatakan bahwa proses pembelajaran itu mengajarkan siswa strategi belajar yang efektif, dan juga memberikan kesempatan pada mereka lebih banyak untuk menggunakan proses strategi yang efektif tersebut. Kemudian
guru juga di dalam kognitivis ini akan mengatur informasi untuk membantu siswa mengakses konsep-konsep baru. Jadi bagaimana informasi-informasi ini disampaikan tidak seperti yang diberikan langsung, ditumpahkan begitu saja, tetapi bagaimana informasi-informasi itu seperti bisa dimakan oleh otak siswa. Jadi menyuapinya itu mestinya pelan-pelan, bukan ditumpahkan gitu. Itu yang terjadi di dalam pembelajaran yang kognitivisme. Berikutnya ini adalah contoh dari dan teori dari tokoh-tokoh kognitif. Yang pertama adalah Robert Gagne dengan condition of learning atau pengkondisian belajar. Pengkondisian belajar itu adalah kondisi internal, jadi bagaimana pengaturan kondisi internal kemampuan siswa dan kondisi eksternal siswa di dalam proses pembelajaran. Menurut Robert Gagne itu keterampilan itu terbagi menjadi 5 hal. Yang pertama adalah informasi verbal, kemudian keterampilan intelektual, keterampilan berstrategi kognitif, keterampilan motorik, dan juga sikap. Ini kalau Anda ingat, mungkin nanti Anda akan banyak ketemu dengan taksonomi Bloom. Ini hampir sama dengan Bloom ya. Jadi ada pengetahuan kognitif dan pengetahuan kognitif, kemudian sikap afektif dan psikomotor atau keterampilan. Di dalam pembagiannya Robert Gagne ini, informasi itu keterampilan itu ada keterampilan tentang informasi verbal, kemudian keterampilan intelektual, strategi kognitif, dan keterampilan motorik serta sikapnya. Dan menurut Robert Gagne ini, proses pembelajaran itu seharusnya melalui sebuah hierarki yang terdiri dari proses ini. Yang pertama adalah pengenalan stimulus, pembangkitan respon. Ini Anda bisa melihatnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh behaviorist, tetapi ini lebih ditekankan pada prosesnya atau hasilnya lebih ditekankan pada bagian kognitifnya. Kemudian ada pembangkitan respon sudah ya, mengikuti prosedurnya, kemudian penggunaan terminologi, dan diskriminasi, membentukkan konsep, penerapan aturan, dan pemecahan masalah. Nah, titik tekan dari Robert Gagne ini adalah bagaimana belajar itu berlangsung dalam sebuah hierarki yang disampaikan oleh Robert Gagne ini. Kemudian tokoh berikutnya adalah David Ausubel dengan meaningful learning atau belajar bermaknanya, bahwa siswa itu bisa belajar dengan baik atau pelajaran itu bisa diterima oleh siswa dengan baik jika dikaitkan dengan informasi kognitif yang ada di dalam otaknya. Ada 4 proses pembelajaran yang bermakna dapat terjadi. Yang pertama adalah subsumsi derivatif. Ini menggambarkan situasi di mana informasi yang baru dipelajari adalah contoh atau bukan contoh dari konsep yang dipelajari sebelumnya, gitu. Jadi diturunkan dari apa yang sudah dipahami sebelumnya. Misalnya contohnya NaCl itu adalah senyawa yang sifatnya ionik gitu. Jadi itu, atau mungkin bagaimana asam ya. Asam itu ada asam lemah, kemudian basa lemah. Mereka juga bisa mempelajarinya. Waktu mereka belajar tentang elektrolit, ada elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Itu masih berkaitan dengan apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian pembelajaran subsumsi korelatif. Ini proses pembelajaran yang mengaitkan
dan mungkin lebih bermakna daripada pembelajaran sebelumnya. Jadi ini biasanya kemudian memberikan konsep yang lebih kaya karena mungkin akan lebih dihubungkan dengan hal yang lain yang mungkin tidak hanya contoh dan bukan contoh, tetapi juga dikaitkan dengan konsep-konsep yang lain. Jadi memperbesar jaringan dari pemahaman kita terhadap suatu konsep. Kemudian pembelajaran superordinat ini bukan hanya sekedar contoh. Ini biasanya kalau misalnya Anda sudah belajar banyak konsep gitu, kemudian Anda tidak tahu tentang konsep itu sendiri sampai diajarkan kepada Anda. Jadi sesuatu yang Anda tahu setiap kali tentang contoh-contoh itu, tetapi belum sampai pada konsepnya itu sendiri. Jadi belum tahu tentang istilah konsepnya itu sendiri. Nah, ini adalah pembelajaran disebut sebagai pembelajaran superordinat, sementara pembelajaran kombinasi ya, mengkombinasikan dari substansi derivatif, substansi korelatif, dan pembelajaran superordinat itu sendiri. Itu proses yang terjadi di dalam meaningful learning dari David Ausubel. Berikutnya adalah konstruktivis. Tentang prinsip belajarnya, untuk orang-orang konstruktivis atau teoris yang bergerak di konstruktif, prinsip belajar yang pertama bukan tentang belajar itu sendiri, tetapi tentang pengetahuan. Pengetahuan itu tidak dapat langsung disampaikan. Jadi ini yang menjadi patokan yang pertama kali kalau kita menggunakan konstruktivis kita di dalam kelas, bahwa pengetahuan itu tidak berupa sesuatu yang memang disampaikan langsung pada siswa kita, karena pengetahuan tidak dapat disampaikan langsung pada siswa. Tidak seperti pada kognitif. Tadi kita berusaha untuk menyampaikan pengetahuan itu pada siswa kita dengan cara sedemikian sehingga siswa bisa mengaitkan informasi baru dengan informasi yang sudah ada. Kita mungkin juga bisa menggunakan pecahan-pecahan pengetahuannya, kemudian kita berikan pada siswa secara bertahap sehingga mereka kemudian memahaminya seperti yang kita inginkan. Tetapi di dalam paham konstruktivisme ini, pengetahuan itu tidak seperti itu, tetapi pengetahuan itu sebuah proses yang dilakukan secara aktif oleh siswa di dalam proses pembelajaran mereka. Jadi pengetahuan itu adalah hasil dari proses aktifnya siswa di dalam memahami, mengkonstruksi apa yang disampaikan oleh guru pada mereka. Kemudian selain itu, beberapa konstruktivis atau sebagian konstruktivis itu menekankan bahwa belajar itu adalah proses sosial, tidak hanya terjadi pada individu, tetapi juga ada konstruksi yang dibantu oleh sosial. Tetapi pada konstruktivisme yang radikal, proses pembelajaran itu bisa dilakukan hanya oleh si individu itu sendiri. Jadi fokusnya adalah bagaimana si individu itu mengkonstruksi pembelajaran. Kemudian tujuan pengajaran atau pembelajaran adalah memfasilitasi si siswa untuk mengkonstruksi pelajarannya atau informasinya. Kita lanjutkan ke istilah konstruktivis. Bagian konstruktivis yang kita jelaskan berikutnya adalah istilah. Ada beberapa istilah khusus yang muncul di dalam konstruktivisme. Yang pertama adalah asimilasi.
Jadi proses pembelajaran itu yang pertama adalah asimilasi. Itu adalah sebuah proses yang melibatkan penggabungan peristiwa baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Ini seperti yang disampaikan oleh Sobel, sebenarnya kognitivis pada bagiannya Ausubel, kemudian Jean Piaget nanti juga sebenarnya hampir beririsan ya. Kita tidak bisa hampir tidak bisa memisahkan sama sekali antara konstruktivis dengan kognitivis, karena konstruktivis juga tadi menggunakan istilah-istilah kognitivis. Gitu. Ini juga sama istilahnya, yaitu tapi lebih banyak di konstruktif sebenarnya. Untuk yang asimilasi ini, asimilasi itu menggabungkan, jadi kalau ada hal yang baru, ada informasi baru kemudian masuk di dalam struktur kognitifnya, kemudian itu akan diakomodasi. Berarti adalah proses yang mengubah struktur yang ada di dalamnya dan memasukkan informasi yang baru. Jadi kalau asimilasi tadi adalah proses bagaimana kita menggabungkannya dari informasi yang baru dengan struktur kognitif yang sudah ada di dalam siswa kita, otak kita. Kemudian kalau informasi-informasi baru itu ternyata tidak cocok, kemudian kita mencoba mengembangkan struktur kognitif kita, ya ini yang disebut sebagai proses akomodasi. Kemudian selain itu ada proses ekuilibrasi atau keseimbangan. Jadi tadi kalau ada hal-hal yang baru, kita coba untuk menggabungkannya dengan struktur yang sudah ada atau pemahaman yang sudah ada di dalam kognitif kita, itu disebut sebagai asimilasi. Kemudian kalau tidak tepat kita membuat struktur yang baru, kita sebut sebagai akomodasi. Tetapi kalau terjadi perubahan struktur sama sekali, karena kita mencoba untuk memahaminya lebih luas lagi, maka akan terjadi proses yang disebut sebagai ketidakseimbangan. Jadi ketika informasi itu seperti menggoncangkan struktur kognitifnya, itu terjadi ketidakseimbangan. Apakah ketidakseimbangan itu kemudian bisa berlangsung, kemudian bisa diatasi atau tidak? Kalau ketidakseimbangan itu mungkin tidak diatasi, strukturnya akan goyah, atau mungkin kita melepas informasi tersebut. Tetapi kalau kemudian kita membentuk struktur yang sama sekali baru, ini disebut sebagai ekuilibrasi, yaitu melibatkan orang yang mencapai keseimbangan antara diri dan lingkungannya dengan proses asimilasi dan akomodasi. Jadi dia sudah tahu, oh ternyata seperti ini. Jadi dia mantap lagi strukturnya, itu adalah proses ekuilibrasi. Kemudian prinsip-prinsip pembelajaran di dalam konstruktivis, yang pertama adalah mendorong dan menerima otonomi dan inisiatif siswa. Kemudian karena konstruktivis ini sangat tergantung kepada siswa. Seperti kalau Anda lihat filsafat yang kemarin, Anda akan melihat salah satu filsafat itu sangat terbuka pada siswa. Ini adalah salah satu teori yang mengakomodasi itu, yaitu mendorong dan menerima otonomi dan inisiatif siswa. Kemudian menggunakan data mentah dan sumber primer bersama dengan materi manipulatif, interaktif, dan fisik. Itu dimaksudkan supaya nanti ada terjadi negosiasi dengan siswa, atau kemudian diskusi dengan siswa, bagaimana sih data ini seharusnya diapakan dan seterusnya, supaya mereka bisa mengkonstruksi sendiri pemahamannya. Jadi jarang pemahaman itu langsung diberikan bahwa misalnya tadi definisi laju itu apa, tetapi diberikan dulu berbagai macam fakta yang mereka temui atau siswa temui, baru kemudian diberikan pemahaman tentang konsep yang diinginkan. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan konstruktivis ini juga menggunakan terminologi atau istilah-istilah yang ada di dalam kognitif. Seperti misalnya mengcreate, memprediksi, mengklasifikasi, menganalisis, dan sebagainya. Jadi masih menggunakan terminologi kognitif.
Karena kerjanya konstruktivis juga pada bagian kognitif. Tetapi di sini juga mengizinkan tanggapan siswa untuk mengarahkan pelajaran. Jadi kita berdiskusi dengan siswa, hari ini kita akan belajar kepada bagian yang mana dan sebagainya. Tetapi kalau kelasnya memang tidak bisa, kalau kelasnya bukan kelas yang terbiasa dengan seperti ini, biasanya kita mengajarinya dulu dengan pelan-pelan sambil mengarahkan pelajaran pada siswa kita supaya mereka bisa menjadi pembelajaran yang bebas. Mereka juga di dalam konstruktivis yang bebas ini sebenarnya bisa mengubah strategi pembelajaran dan juga mengubah kontennya tergantung pada sebenarnya mereka menginginkan apa gitu. Berikutnya adalah ciri dari pembelajaran konstruktivis itu selalu menanyakan pemahaman konsep siswa sebelum kita masuk pada pembelajaran berikutnya. Jadi ada sebelum informasi baru itu disampaikan, kita tanya dulu mereka sudah punya apa dan seterusnya. Kemudian mendorong siswa untuk terlibat di dalam dialog, terutama dengan bisa dengan gurunya atau dengan siswa-siswa yang lainnya. Jadi komunikasi ini sangat ditekankan pada pembelajaran yang konstruktif. Kemudian konstruktivis itu mendorong inquiry siswa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Jadi siswa dibiasakan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pada guru. Kemudian mereka belajar untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaannya adalah pertanyaan terbuka. Jadi tidak pertanyaan yang tertutup. Tertutup itu artinya bahwa nanti jawaban benarnya hanya satu. Kalau terbuka itu berarti ada banyak, tergantung bagaimana logika itu disusun untuk mendapatkan jawaban tersebut. Kemudian mencari elaborasi tanggapan awal siswa seperti apa. Kemudian terakhir adalah melibatkan siswa dalam pengalaman yang mungkin menimbulkan kontradiksi di dalam pemikiran siswa, supaya ya ini kadang-kadang dilakukan untuk mengubah struktur yang sudah ada di dalam diri siswa menjadi struktur yang kita inginkan. Kita tidak bisa mengubah struktur dengan mengirimkan struktur langsung pada siswa, tetapi kita bisa melihat struktur siswa sebenarnya seperti apa, pemahaman mereka terhadap suatu konsep itu seperti apa. Kalau tidak pas, kita mengadakan sebuah pembelajaran yang mungkin menghadapkan mereka pada sebuah peristiwa-peristiwa yang kontradiktif menurut pemahaman mereka, supaya mereka bisa mengembangkan strukturnya sendiri. Kemudian kalau memberikan pertanyaan, biasanya diberi waktu tunggu untuk siswa menjawab, berpikir, dan seterusnya, supaya tidak seperti hafalan gitu, supaya mereka memiliki waktu untuk mencerna pertanyaannya, mengaitkan dengan konsep yang mereka miliki, kemudian menganalisisnya, melogika, dan seterusnya. Kemudian memberikan waktu pada siswa untuk membangun hubungan. Hubungan di sini maksudnya adalah hubungan antar konsep dan membuat sebuah metafora untuk pemahaman mereka sendiri. Mereka dibolehkan untuk bisa menyamakan konsep dengan sesuatu yang lain supaya mereka bisa paham. Dan yang terakhir adalah memupuk rasa ingin tahu. Kemudian kita sampai pada bagian yang terakhir, yaitu tokoh dan teori konstruktivis. Yang pertama adalah Jean Piaget. Jean Piaget ini cognitive development, ini juga terkenal di psikologi perkembangan, tentang perkembangan peserta didik dari 0 sampai 12 ke atas. Bahwa menurut Jean Piaget ini perkembangan intelektual adalah hasil dari interaksi antara hereditas dan faktor lingkungan. Jadi tidak hanya sesuatu yang dilakukan oleh gurunya, tetapi memang ada giftednya di dalam diri siswa. Itu ada di dalam gen kita. Faktor keturunan juga masuk di dalam perkembangan intelektual. Itu menurut Jean Piaget. Kemudian perkembangan intelektual itu juga mempengaruhi emosi, sosial, dan moral juga. Jadi tidak hanya kognitif, tidak hanya perilaku yang
seperti yang diinginkan, tetapi juga mereka berkembang emosinya, kemudian keterampilan-keterampilan sosial siswa dan juga moralnya. Zambiasi membagi perkembangan itu menjadi 4 tahapan yang mungkin sudah Anda sangat hafal, Anda sudah mendapatkannya di psikologi pendidikan. Ada sensori motorik atau sensori motor di usia awal 0 sampai 2 tahun, kemudian preoperasional sampai 7 tahun, konkret operasional itu sampai 11 tahun, dan formal operasional itu di 12 tahun ke atas. Tetapi Biasi juga menyatakan bahwa angka ini tidak pasti, tergantung bagaimana lingkungannya, kemudian hereditas itu mengaruhi dari perkembangan ini. Tadi karena perkembangan kognitif atau intelektual itu tergantung juga bagaimana interaksi antara sifat yang bawaan kita dengan lingkungan, maka angka ini juga tergantung pada bagaimana individu itu tumbuh, berkembang, bagaimana sosialnya mendukung, dan seterusnya. Seperti itu cognitive development dari Zambiasi. Kemudian teori yang kedua dan tokoh yang kedua adalah Lev Vygotsky. Itu dia berbicara tentang social culture. Bahwa pembelajaran adalah proses sosial dan asal mula kecerdasan manusia dalam masyarakat atau sebuah budaya. Jadi ada faktor budaya maupun individual, walaupun konstruksi itu dilakukan oleh siswa, tetapi bagaimana pengaruh budaya, kemudian pengaruh luar, masyarakat, guru, teman sebaya, dan sebagainya itu juga berpengaruh pada pembentukan struktur kognitif si siswa tersebut. Di social culture-nya Lev Vygotsky itu menyatakan bahwa segala sesuatu itu dipelajari dalam 2 tingkatan. Yang pertama adalah melalui interaksi dengan orang lain, kemudian diintegrasikan ke dalam struktur mental individu itu, termasuk juga guru ya. Kalau di dalam proses pembelajaran berarti bagaimana siswa itu belajar dari guru, kemudian diintegrasikan dalam struktur mental individu, prosesnya asimilasi, akomodasi, equilibrium, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah aspek dari Vygotsky yang terkenal ini adalah bahwa gagasan potensial perkembangan kognitif itu terbatas pada sebuah zona perkembangan proksimal, yaitu sebuah zona di mana secara kognitif siswa itu sudah siap, tetapi perlu bantuan orang lain untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan. Itu adalah zona proximal development. Ini yang memberikan dasar pada istilah berikutnya adalah scaffolding, yaitu proses pemberian bantuan pada siswa kita, baik dilakukan oleh guru maupun oleh teman sebaya, supaya mereka bisa mencapai, si siswa ini bisa mencapai apa yang diinginkan. Nah, kalau sudah mencapai, maka bantuan ini dikurangi. Jadi prosesnya itu bedanya antara scaffolding dengan bantuan-bantuan yang lain adalah scaffolding itu kita punya struktur dan punya rencana kapan harus dikurangi dan dihilangkan. Kalau bantuan yang lain biasanya hanya sekali, kemudian seperti itulah yang terjadi, atau kemudian menetap, kalau dia selalu melakukan itu tetap ada di situ, itu namanya guided ya, atau bantuan yang lainnya biasanya seperti itu. Tetapi dalam scaffolding biasanya ada rencana atau plan tertentu bahwa kapan kita memberikan bantuan secara keseluruhan, dikurangi sekian persen sampai kemudian dihilangkannya kapan. Itu adalah yang muncul dari teorinya Lev Vygotsky. Ini adalah akhir dari penjelasan saya tentang teori belajar, kemudian teori belajar dari konstruktivis, terakhir di Lev Vygotsky. Kemudian ada satu pertanyaan yang harus Anda jawab, yang nantinya Anda tulis sebagai komentar di kolom komentar di video ini, yaitu tadi dijelaskan tentang konflik kognitif atau suasana konflik yang diberikan pada siswa supaya siswa bisa mengubah struktur kognitifnya
tersebut. Pertanyaannya adalah, pada kondisi seperti apa kita menggunakan strategi konflik kognitif tersebut? Yang pertama, kemudian yang kedua, bagaimana bentuknya yang menurut Anda strategi konflik kognitif itu harus dilakukan? Jawablah dengan singkat tapi jelas dengan cara sebagai berikut. Perhatikan untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Untuk Anda yang punya NIM berakhiran 0 sampai 4, silahkan menjawab di video part 1. Kemudian untuk NIM berakhiran 5 sampai 9 di video part 2. Saya ulang, untuk NIM 0 sampai 4, akhirannya 0 sampai 4, silahkan menjawab pertanyaan tersebut untuk part 1, kemudian di part 2 untuk Anda yang memiliki NIM dengan nomor belakang 5 sampai 9. Baik, itu tadi adalah penjelasan saya tentang teori-teori belajar. Ada tiga kelompok besar teori yang nantinya akan kita selalu bicarakan, yaitu behavioris, teori-teorinya, kemudian kognitivis, dan konstruktivis. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat belajar, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.